Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baiklah, ibu-ibu dan anak-anak sekalian, di sini saya akan membacakan susunan acara sosialisasi rencana program kerja pengembangan sekolah Rabu 13 Oktober 2024 di SDN 13 Sumber Darat Hulu. 1. Pembukaan. 2. Sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara sosialisasi. 3. Penyampaian materi sosialisasi. 4. Sesi tanya jawab. 5. Doa. 6. Penutup. Baiklah, ibu-ibu, acara pembukaan sebelum kita buka acara ini, mari kita melafazkan lafaz basmalah. Selanjutnya sambutan, yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili kepada ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, anak-anak yang kami sayangi, syukur alhamdulillah pada saat ini kita semua dapat berkumpul di ruangan kelas 3 ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan oleh Ibu Epi, yaitu untuk pelaksanaan rencana program kerja pengembangan sekolah. Jadi dalam kegiatan ini kami selaku mitra kerja Ibu Epi mengucapkan semoga dalam pelaksanaan ini semoga berjalan dengan lancar, sukses, dan kelak setelah semuanya berjalan dapat menjadi suatu acuan untuk kemajuan sekolah kita di bidang pendidikan, khusus untuk anak-anak kita, juga pada ibu-ibu guru tenaga SD Negeri 13 Sumber Darat Hulu. Semoga dengan ada kegiatan oleh rekan kita Epi Oktaria, semoga sukses dan berjalan dengan baik. Dan selanjutnya dalam rangka kegiatan beliau ini, marilah kita sama-sama mendoakan semoga apa-apa yang kita ciptakan oleh beliau dapat terlaksana, dapat terkabul dan bermanfaat untuk kita semua. Dan kiranya kata-kata sambutan dari kami sekedar itu yang dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Epi, semoga dalam kegiatan ini membawa berkah untuk kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah. Selanjutnya penyampaian materi sosialisasi oleh Ibu Epi. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepala sekolah atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Guru SDN 13 Sumber.
yang ibu sayangi, yaitu siswa-siswi SDN 13 Semeru. Berizin ibu, di sini saya akan melakukan sosialisasi tentang rencana program kerja pengembangan sekolah yang nantinya akan saya laksanakan di sekolah kita, yaitu tentang kejuaraan atletik antar kelas. Di sini latar belakang kegiatan ini yaitu program ini dilatar belakangi oleh keinginan siswa supaya siswa putra dan putri dapat mengikuti kegiatan tersebut serta sekaligus untuk wadah pencarian bibit atlet untuk persiapan khususnya O2SN, yaitu cabang olahraga atletik, di mana cabang olahraga atletik ini termasuk cabang olahraga yang sesuai dengan lingkungan sekolah kita dan kemampuan siswa. Mengingat dari hasil dari tahun ke tahun, siswa kita itu banyak yang menjuarai kegiatan OWS ini, khususnya cabang olahraga atletik. Tujuan program ini yaitu yang pertama, mengembangkan kreatif siswa dalam perencanaan kejuaraan atletik antar kelas. Yang kedua, mendapatkan siswa yang berbakat khususnya cabang olahraga atletik lari untuk persiapan kejuaraan yang akan datang. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa mendalami peran sebagai atlet, panitia, dan kameramen. Di sini yang nomor 3 ini Bapak Ibu siswa sekalian, nanti Bapak Ibu hanya sebagai fasilitator atau mendampingi. Jadi semuanya ini dilaksanakan oleh siswa. Dia sebagai atlet siswa, panitianya siswa, dan kameramen serta yang mengatur jalannya pertandingan itu semuanya siswa. Selanjutnya yang keempat, siswa mampu membuat dan menghasilkan sebuah produk yang baik, digital maupun tertulis, yaitu berupa video kegiatan kejuaraan atletik. Jadi nanti ada yang sebagai kameramennya itu menghasilkan video. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Langkah-langkah yang pertama yaitu mendata kebutuhan yang diperlukan dalam program, mengkoordinasikan bersama kegiatan kelompok belajar sekolah terkait jadwal pelaksanaan program kepada wakil kepala sekolah dan kepala sekolah yang kegiatannya dilaksanakan pada saat kegiatan P5 di hari Sabtu. Mensosialisasikan program kepada wali murid. Jadi nanti kita akan mensosialisasikannya kepada wali murid dan meminta umpan balik terkait pengembangan program ini. Jadi membuat program kerja bersama, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang bisa dilibatkan dan menentukan peran masing-masing serta memfasilitasi peserta didik. Jadi nanti kita Bapak Ibu ya, kita akan menyusun strukturnya, siapa ketuanya, siapa wakil ketuanya, dan peran-peran yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Jadi hasil yang diharapkan, program kejuaraan atletik ini merupakan bagian dalam proyek pembelajaran yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain di sekolah. Jadi melalui program ini, kegiatan yang dilakukan adalah mendorong suara pilihan dan kepemilikan strategik dalam bentuk kegiatan proyek. Jadi mereka itu pilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemarin saya tanya Bu ya, jadi saya tanya ingin melakukan kegiatan apa cabang olahraganya. Kalau voli ada sebagian yang tidak suka. Kalau bulu tangkis juga ada juga sebagian yang tidak suka. Yang mana kalian suka? Saya tanya, yaitu atletik, karena anak seusia sekolah dasar ini masih hobi mainnya kejar-kejaran. Jadi tanpa jadi paksaan, atletik ini termasuk dengan siapa yang paling cepat berlari. Maka sesuai dengan usianya saat anak sekolah dasar. Nilai-nilai profil belajar Pancasila dapat mengimplementasikan dalam setiap kegiatan. Jadi peserta didik ini mampu menyelenggarakan kegiatan ini bersama-sama.
Jadi bersama-sama ini semua kegiatan ini dilakukannya bersama-sama sesuai dengan yang mereka pilih, serta dapat mendapatkan siswa yang berbakat di bidang atletik. Jadi ada dua ini manfaatnya. Selain siswa ini dapat menjadi peran yang telah ditentukan, dan juga kita akan mendapatkan hasil siswa yang berbakat. Nanti tidak usah lagi kita mau melaksanakan seleksi untuk O2SN, ini anak yang berbakat. Jadi sudah ada hasilnya untuk kedepannya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program kegiatan pembelajaran PJOK. Jadi sebagai makro-lokomotifnya yang terintegrasi dengan pelajaran lainnya seperti seni budaya, pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Indonesia. Dan merupakan program P5 di mana peserta didik ini mengenal bakat dan minatnya. Melalui komunitas belajar sekolah, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk proyek menggunakan model pembelajaran sport education model atau disebut dengan SEM. Jadi SEM itu turnamen atau pertandingan yang dilakukan di sekolah, tetapi panitianya itu dari siswanya itu sendiri. Jadi sebagai penanggung jawabnya dari kegiatan ini adalah kepala sekolah sebagai pemimpin. Pengarah kegiatan dibantu oleh semua rekan-rekan guru. Jadi Bapak Ibu wakil kepala sekolah, kita ini hanya melihat atau mendampingi. Jadi yang yang bekerja, yang melaksanakan itu semuanya siswa. Lanjut, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi modal manusia, modal yang kita miliki ini Bu ya, aset-asetnya. Modal manusianya yaitu kepala sekolah, rekan-rekan guru, peserta didik, dan wali murid. Yang kedua, modal politik, kebijakan kepala sekolah yang mendukung penuh kegiatan kelompok belajar sekolah. Modal fisik, lapangan yang luas, alat olahraga yang lengkap. Jadi kalau lapangan sudah kita lihat, lapangan kita rata, alhamdulillah luas. Terus olahraga yang lengkap, kalau dalam segi atletik, alat kita sudah lengkap ya. Modal budaya, jadi di lingkungan sekolah daerah perbukitan ini, yang pulang sekolahnya, apalagi yang di daerah yang matang laut, ini anak itu sudah terbiasa naik bukit. Jadi otot-ototnya tadi sudah kuat. Jadi sangat sangat cocok di lingkungan sekolah kita, yaitu kejuaraan atletik. Selanjutnya modal finansial. Di sini memakai dana bos, modal sosial, komunikasi yang baik antar warga sekolah. Di sini komunikasi antar baik antar sekolah. Di sinilah saya melakukan sosialisasi untuk menunjukkan apa rencana ke depannya. Gitu. Jadi saya meminta bantuan Bapak Ibu guru untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Wali murid, sehingga modal awal untuk menjalankan program ini. Jadi nantinya kita bekerja sama Bu. Kita menyampaikan juga dengan wali murid apa tujuan kita, apa manfaatnya, dan apa hasilnya. Modal lingkungan, lapangan yang luas serta pepohonan di sekitar lapangan. Terlihat sekolah kita banyak pohon yang rindang, jadi anak itu sudah lomba bisa langsung terteduh di atas pohon, jadi tidak terlalu panas. Next. Rencana kegiatan dan evaluasi. Yang pertama, rencana kegiatan evaluasi ini dilakukan di setiap tahapan yang dilakukan dalam mengerjakan proyek melalui kelompok belajar sekolah. Yang kedua, sumber data dari guru kelas, peserta didik, dan wali murid. Jadi sumber data ini wali kelas itu menyampaikan kepada siswa siapa yang mau ikut. Jadi siapa yang mau ikut, data-data itu silakan kasih ke saya. Yang ketiga, teknik pengambilan data adalah dengan melakukan diskusi bersama. Makanya di sini saya melakukan sosialisasi ingin berdiskusi bersama ke kelompok belajar sekolah, diskusi dengan peserta didik, dengan orang tua peserta mengenai perkembangan setiap tahapannya. Di sini kemungkinan tantangannya Bu yang akan kita hadapi. Kurangnya pemahaman guru dalam guru
bersama-sama, ayo kita sama-sama belajar, gitu ya. Jadi saya selaku guru PJOK meminta penuh dukungan Bapak Ibu guru, kepala sekolah, serta kepala sekolah untuk dapat suksesnya pelaksanaan program ini. Yang kedua, siswa kurang percaya diri ini sudah pasti Bu, jadi tantangan kita. Jadi di sini kita menanamkan percaya dirinya bahwa kalian bisa, ya. Pokoknya jangan takut salah, namanya kita belajar. Ini banyak sekali manfaatnya. Oh, kalau kalian sudah ke jenjang berikutnya, oh saya sudah pernah nih jadi ketua panitia, oh saya sudah pernah nih jadi pemimpin pada saat pembukaan pertandingan. Ini banyak sekali manfaatnya, ya. Pokoknya kalau ada hal-hal yang belum paham silakan bertanya, tidak apa-apa, ya. Berani mencoba bisa berhasil, oke? Selanjutnya, rasa takut akan kegagalan program ini. Memang ada sih rasa takut pada saat di awal, tapi kalau kita semuanya bekerja sama dari kepala sekolah, guru, siswa maupun wali murid, insya Allah kalau kita mendukung program ini maka hasilnya akan sesuai yang kita harapkan. Solusinya, jadi ada solusi dari kemungkinan tantangan. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada rekan ibu yang terlibat dalam program ini. Jadi mengenai kepemimpinan peserta didik itu bagaimana? Di mana di sini guru lebih banyak memberikan ruang kepada peserta didik untuk memberikan suara dari kegiatan yang ingin dilakukan. Kemudian mengajak peserta didik untuk menentukan pilihan dari suara yang diberikan. Jadi setelah itu mengajak peserta didik membuat kesepakatan dalam kegiatan yang dipilih untuk bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Jadi kita libatkan penuh peserta didik. Ayo aku siap jadi ketua, tapi tanggung jawabkan ketua itu seperti apa bentuk tanggung jawabnya. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik untuk bisa tampil percaya diri. Jadi memberikan banyak kesempatan agar mereka dapat menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Contoh nih, Dani jadi sebagai ketua harus siap. Jadi pada saat pembukaan pertandingan siap pembukaan pidatonya seperti apa, ya. Nomor 3, saling berkolaborasi untuk melakukan refleksi di setiap tahapan kegiatannya. Dengan mengetahui kekurangan dan kekuatan yang dimiliki, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat saling bekerja sama untuk mensukseskan kegiatan dari program ini. Oke, itu saja. Apabila ada yang bertanya, ada nanti sesi tanya jawab. Silakan bertanya. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan materi sosialisasi. Baiklah ibu-ibu, selanjutnya sesi tanya jawab. Pada ibu-ibu yang bertanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu Evi yang ingin saya tanyakan untuk pelaksanaannya, Bu Evi. Untuk pelaksanaan kegiatan ini kira-kira kapan dan berapa lama seperti itu? Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya yang sangat bagus ya. Betul, yang perlu kita tahu itu kapan pelaksanaannya, gitu ya. Jadi pelaksanaannya ini kita rencanakan di akhir semester. Jadi di akhir semester dan waktunya selama rentang waktu pengisian nilai itu ada jangka waktu kosmetik ya. Jadi banyak waktunya. Nah, jadi kita dari sini ada waktu 2 bulan lagi untuk merancang program ini. Jadi dilaksanakan di akhir semester. Pas saja di awal semester tahun berikutnya itu kegiatan per-2SN. Jadi pas kegiatan itu di bulan 12 kita sudah ada nih, siswa ini yang menang, siswa ini yang berbakat. Jadi ada tentang waktu untuk melatihnya kegiatan kejuaraan berikutnya. Baik, terima kasih Baby. Tanya Baby. Baik, tadi sudah
melihat paparan dari Ibu Evi Oktaria. Di sini setelah kami lihat, kami ingin bertanya, bentuk program ini apakah ekskul atau kurikuler dalam pengerjaannya, dan bagaimana cara kita setelah dapat ide itu, langkah apa lagi yang akan kita lakukan? Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini program kerja ini termasuk ekskul, ekstrakurikuler, intrakurikuler, ya. Di sini termasuk di intrakurikuler karena masuk ke pelajaran, kan ada atletiknya. Terus anak yang berbakat tadi dimasukkan di jam tambahan yaitu ekskul. Karena untuk kedepannya nanti tidak mungkin anak itu pada saat jam pelajaran dilatih. Jadi kita kedepannya itu membuat ekskul atau jam tambahan untuk anak tersebut, khususnya yang berbakat dulu. Jadi kita di sini lebih fokus, tidak semuanya anak itu harus kita libatkan. Jadi kita tahu anak ini mungkin 1, 2, 3 yang diambil tuh, 1, 2, 3 kita adakan ekskul. Jadi mengingat waktunya cuma ada berapa bulan, kita lebih fokus ke anak tersebut. Program latihannya lebih tertata lagi. Begitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk kegiatan ini itu untuk tentang umur usia tidak menjadi masalah dari kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih. Tentang umur ini pasti ada UF, karena di sini yang kita libatkan hanya kelas atas. Kelas atas itu yang program ini dilaksanakan oleh kelas atas. Tapi kalau pelaksanaannya atau siswa yang ingin mengikuti boleh diambil dari 3, 4, 5, 6 gitu. 3, 4, 5, 6. Jadi karena di sana ODSN itu juga tergantung umur. Kalau anak itu kelas 1 nih, yang kelas 1 isi sama kelas 1 mungkin, karena kalau kelas 1 di pertandingkan dengan siswa kelas 6 kayaknya hasilnya tidak efektif. Jadi kita kelas atas yang diambil. Jadi kan O2SN itu kalau kemarin 2015, jadi mungkin tahun ini 2016. Jadi 2016 bawah gitu. Contohnya misalnya gitu ya. Kami tadi mendengar bahwa itu untuk mencari bibit. Ah. Mencari bibit tadi. Kami mungkin dari kelas bawah, Iya. kelas 2 bisa diikutkan. Bisa diikutkan, tapi kalau untuk yang berbakat itu khususnya yang kelas atas. Kalau kegiatan itu memang semuanya diikutkan, tapi kalau yang untuk menjenjang berikutnya itu yang di kelas atas. Dan persiapan. Sekedar untuk persiapan biar ada regenerasinya gitu. Oh, pelatih untuk tahun berikutnya sudah ada nih bibit kita yang di kelas 2. Oh, untuk berikutnya umurnya belum cukup tuh, seperti Edo yang senam lantai dulu. Dia memang sudah bagus, tapi dia ada satu yang kekurangan, tidak bisa salto. Tapi kita ada bibit, oh ini baru kelas 3. Jadi untuk tahun depannya sudah bisa diikutkan dan ada waktu untuk latihan salto karena formnya ada di salto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan mengatakan tentang percaya diri, untuk memulai. Terus lagi, apa itu penambahan nilai? Misalnya ada yang ada bibit tadi untuk menyemangati tadi, murid ada tidak penambahan nilai? Saya lihat ya, lihat ya. Maka anak muridnya dalam artian semangat, percaya diri maksudnya. Oh iya. Ada. Di sini kan kita kan siapa yang berhasil melaksanakan ini, katanya kan ada rewardnya atau tidak? Sudah pasti ada rewardnya. Jadi yang pertama, reward itu dari nilai tersendiri. Oh, anak ini sudah percaya diri. Oh, anak ini kan ada kelompok Pancasilanya, ada yang lebih efektif. Oh, di anak ini bagusnya di kepemimpinannya. Oh, anak ini aktif gitu ya. Pasti ada. Itu penilaian tersendiri dari saya gitu ya. Yang selanjutnya untuk kebanggaan dia tersendiri sudah melaksanakan. Nah, kalau kamu sudah melaksanakan, kalau kamu sudah berhasil, kamu sudah ada bakat, ada bekal untuk kedepannya. Otomatis nilai kamu itu sudah ada nilai plus dari saya. Kalau soalnya tuh
di sini kami belajar juga tentang reward ya. Reward itu dikatakan tidak terlalu bagus, ada bagusnya tapi tidak terlalu bagus ya Bu ya. Karena apa namanya memacu kecemburuan yang lain atau apa namanya ada siswa enaknya jadi tapi dia seolah-olah tidak mampu gitu. Karena di sini ada juga yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Maka anak itu kita arahkan ke dari mana dia belajar yang mampu. Oh anak ini mampunya cuma sebatas itu. Jadi semua siswa ini Bu ya, tidak semuanya yang mampu jadi pemimpin gitu. Oh kamu bisanya apa? Oh aku mampunya ini. Oh berarti ini cuma sebatas ini. Jadi gitu Bu ya. Jadi semua anak itu kita bahwa anak itu mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi kita memberikan reward berupa nilai atau ucapan itu juga termasuk sebagai reward. Bukan berarti benda yang lainnya gitu ya, kan yang lainnya. Oke? Mak Bepi karena di sini kan kita langsung ngalukannya, berarti kita tuh ngobrol santai ini kan. Ini kan ada rencana program pengembangan sekolah, insya Allah kami kan dukung dari Bepi ini. Aku bersyukur di sini karena kerjaan inilah yang kami belajar itu. Jadi kita sama-sama belajar kan. Nah kalau boleh unsur karena tadi Bepi lah kita dengar berbicara. Nah pastinya kita nih seluruh anak ini tidak mungkin akan semua anak bisa kita suruh untuk ikut atletik. Karena mungkin mereka ada beberapa anak yang senang dengan bipom, ada beberapa anak yang senang dengan bulu tangkis, ada beberapa anak yang senang dengan bola kaki. Bagaimana kalau di program sekolah ini jangan hanya fokus dengan atletik, tetapi bisa dikembangkan lagi kejuaraan itu ada kita cabang olahraga atau misalnya. Jadi kita bisa melihat anak itu kemana. Jadi pas saat kita melakukan ekskul, jadi anak yang hobi bulu tangkis silakan mereka bulu tangkis. Yang atletik kita arahkan ke atletik. Jadi berprestasinya memang nyata. Kemudian tolong ke yang aset. Ini sekedar masuk ke aset. Nah, ini yang dikatakan aset, ini adalah kekayaan. Maksudnya itu ini kekayaan sekolah kita. Di sini kalau boleh saya mengusulkan, di sini ada modal politik. Nah, modal politik di sini ada kepala sekolah yang mendukung penuh kegiatan KBS. Ini sebenarnya sudah ada di modal manusia di atas yang kepala sekolah. Kalau bisa dimasukkan modal politik karena ini sudah sama-sama saja Bepi bisa dilihat kembali seperti di Burika. Modal politik itu di desa kita punya satu modal politik yang paling bagus. Salah satu alumni desa Tanjung Agung itu adalah anggota DPR. Itu tidak bisa kita masukkan sebagai modal politik. Bisa itu kalau misalkan bisa itu bisa ditambahkan. Kemudian di modal finansial. Di modal finansial ini seandainya kita sudah bisa bekerja sama di modal finansial juga Burika juga Bepi juga yang lain-lain. Sekarang kita sudah ada PT. Silakan nanti kita bisa masukkan PT bersama. Kita secara bersama-sama bagaimana cara kita memasukkan PT itu agar bisa membantu sekolah kita. Jadi itu alhamdulillah sekarang kita sudah bisa menjadi tim. Kalau selama ini saya belum bisa bergerak karena saya belum ada ini. Tapi kalau sekarang sudah ada tim, mari kita bekerja sama di modal finansial. Bagaimana kita sama-sama bergerak. Jika untuk SD pangkat, nanti kita sama-sama masukkan. Karena kalau sudah berbentuk kita bergerak di kombel, itu pasti mereka bisa membantu. Jadi ada dua masukan. Kemudian modal politik dan modal finansial. Nah seandainya saat kita bergerak Bu Epi, pasti kita terkendala dengan dana. Apapun yang kita lakukan pasti berbenturan dengan dana. Kemudian saat kita sudah melakukan hal ini, kepala sekolah kurang mendukung atau mungkin dana belum bisa dikucurkan ke sini, bagaimana cara kita mengatasi hal ini? Mungkin dari kita dulu. Terima kasih, sangat bagus ini masukannya. Yang pertama saya ingin dulu kasih tanggapan dulu nih. Kasih tanggapan masalah yang soal olahraga tadi. Karena di sini kita hanya kelima itu dalam waktunya itu sedikit waktu
SDM kita ini paling besar Bu, kalau di segi OSM. Walaupun di tingkat kecamatan, misalnya sekolah kita Bu ya, karena 3 kali OSM itu sekolah kita juara 1. Kalau bulu tangkis, kenapa sih tidak terlalu tekankan? Karena memang kalau hobi main masih saja. Tapi kalau untuk berminat untuk kedepannya itu tidak ada. Tenis meja hanya beberapa orang. Itu kalau untuk kejuaraan kelas 3 itu ada yang tidak ada yang berminat sekalipun, kelas 4 pun ada tidak berminat sekalipun, yang ada hanya kelas 5 dan kelas 6. Itu pun hanya 1-2 orang saja. Tidak mungkin kalau kita laksanakan untuk kejuaraan. Tapi kalau atletik ini semuanya suka berlari, makanya dipilih salah satu cabang olahraga yang semuanya suka. Yang kedua nih, untuk modal politik, ya, kebijakan kepala sekolah yang mendukung penuh kegiatan kelompok belajar sekolah, termasuk juga kepada termasuk masuknya modal manusia, ya. Betul, karena ini kalau polisi itu bentuk kebijakan apa itu boleh atau tidak melaksanakannya. Jadi di sini modal finansial kalau dia setuju, kita kan sudah masukkan Pak dananya sekian, Pak ini sekian. Jadi tergantung kebijakan Bapak itu ada nggak dananya, gitu. Kalau dia menyetujui berarti dia sudah siap tentang dananya, tentang bagaimana konsekuensinya, gitu. Jadi sebelum ini dilaksanakan memang sudah berdiskusi dengan kepala sekolah. Bagaimana Pak program seperti ini? Apakah sekolah kita sanggup? Apakah dananya cukup? Gitu. Otomatis dengan dia memberikan izin berarti dia sudah siap. Tetapi kalau dia menggarisbawahi IPP program ini bagus, tapi dananya tidak cukup, baru kita bagaimana kita mikir anggota KBS ini, bagaimana kita menanggulangi dengan dana yang tidak ada. Boleh kita ke modal finansial, boleh kita tambahan ke PT, jadi bagus itu ya. Jadi kita ada tambahan, jadi kita sudah terjalin kerjasama gitu ya. Jadi dari sana kita sudah bisa ada dana tambahan, bisa juga untuk peralatan berikutnya. Oke, ada lagi Bu? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Semoga program ini berjalan dengan lancar. Tidak lupa saya aturkan minta pertolongan untuk semua warga SDN 13 kepala sekolah, ibu bapak guru serta siswa lainnya untuk melaksanakan program ini. Ayo kita bekerja sama agar program ini berjalan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Devi. Selanjutnya doa kepada Ibu Rosika, kami mintakan untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa bersama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafa'ati wa maghfirna bi sayyidina wa aqwali al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.